Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten Purwokerto yang dalam hari ini dihadiri oleh beliau Bapak Jumarno Sarjana Ilmu Pemerintahan. Yang terhormat Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon Samgaluh yang pada kesempatan hari ini didhawuhi Bapak Agus Budiarto Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Bapak PJ Lurah Kelurahan Argosari. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Badan Permusyawaratan Kelurahan beserta anggota di Kelurahan Argosari. Yang kami hormati Ketua Lembaga Kelurahan Argosari. Yang berbahagia dan dihormati saudara calon Lurah Argosari beserta pendamping. Yang kami hormati saudara, Bapak Ibu tamu undangan beserta rekan-rekan panitia. Tidak terkecuali sahabat kami, saudara Arifin Prabowo Video Shooting. Mengawali apa yang kami sampaikan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT karena atas limpahan nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa dipertemukan di Balai Kelurahan Argosari ini dengan selamat. Karena atas pertolongannya kami aturkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan selalu diberikan kepada sanak keluarganya, kepada kita sekalian yang selalu mengikuti perintah dan syariatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama Panitia Pemilihan Lurah Kelurahan Argosari tahun 2021, pertama mengucapkan syukur rawuh selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Teriring harapan semoga kehadiran Bapak Ibu senantiasa akan membawa berkah untuk Kelurahan Argosari. Amin. Yang kedua, atas nama panitia mohon maaf apabila dalam kami menyiapkan baik tempat, sarana, dan segalanya dipandang kurang bermanfaat atau kurang berkenan kepada Bapak Ibu. Kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah Kelurahan Argosari yang telah memberikan izin tempat, sarana, dan segalanya untuk pertemuan pada siang hari ini dalam rangka pengundian nomor urut calon Lurah Argosari yang nanti akan dilanjutkan penandatanganan MOU kampanye damai dan kampanye bebas dari politik uang. Perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kelurahan nomor 3 tahun 2021
tentang perubahan atas keputusan Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan nomor 2 tahun 2021 tentang jadwal tahapan pemilihan lurah Kalurahan Kartosari tahun 2021 bahwa proses pemilihan lurah Kartosari sudah pada tahap pengundian nomor urut, penandatanganan MOU kampanye damai dan bebas politik uang serta penetapan calon yang berhak dipilih. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan hasil rapat kami bersama panitia menetapkan bahwa hari Senin tanggal 11 Oktober dipilih hari yang digunakan untuk pengundian nomor urut calon dari calon lurah Kartosari tahun 2021. Perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa panitia sampai saat ini menetapkan 2 calon yang nanti insya Allah akan mengambil nomor urut undian sebagai bahan calon untuk berkampanye, untuk sosialisasi, untuk mengajak kepada warga masyarakat yang sudah mempunyai hak pilihnya. Perlu kita sampaikan sedikit teknis yang nanti akan diperebutkan oleh saudara calon berdua. Maaf, kami menyampaikan atau memanggil dengan saudara calon. Saudara calon sampai detik saat ini masih 2 calon, yaitu saudara Lobertus Keswanto Sarjana Ekonomi dan saudara Surasa. Di depan Bapak Ibu hadirin ada sebuah meja. Di atas meja ada sebuah kaca. Yang kaca ini di dalamnya terisi ada 6 bola pingpong. Yang di dalam bola pingpong ini sudah diberikan nomor urut 1 sampai 6. Yang nanti akan menjadikan undian yang pertama untuk mengambil nanti tahap undian yang kedua. Undian yang kedua nanti akan disediakan 2 buku. Yang 2 buku itu sudah ada nomor urut undian saudara. Non sewu pada calon nanti akan dipandu oleh teman kami proses untuk pengambilan bola, tidak boleh satu persatu, nanti akan bersama-sama akan diberikan aba-aba. Itulah nanti akan menentukan untuk mengambil nomor urut undian yang pertama. Di aturan sudah disampaikan atau sudah ditulis dari bola pingpong 1 sampai 6 ini semuanya ada nomornya. Barang siapa nanti yang mengambil dengan nomor urut yang paling tinggi, nanti akan diberi kesempatan untuk mengambil nomor urut undian resmi untuk saudara calon. Yang nanti cara pembukanya pun juga akan diberikan aba-aba. Non sewu Pak, kami Kartosari tidak menggunakan bingsut, tapi kami punya sistem yang lain. Mudah-mudahan ini tidak menyalahi aturan dan ini merupakan kreasi kami bersama teman-teman supaya ini kalau baik bisa menjadi perkembangan kita ke depan, tapi ada kekurangannya kami panitia tetap siap menerima kritik dan saran dari Bapak Ibu semuanya. Untuk mengawali pengundian calon lurah Kartosari, dengan ini kami atas nama panitia dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, semoga nomor undian ini yang nanti akan menentukan lurah Kartosari betul-betul membawa berkah untuk Kartosari 6 tahun yang akan datang. Sekian, terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada beliau Bapak Supriyanto Sarjana Pendidikan, Ketua Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kelurahan Ngargosari tahun 2021 yang telah memberikan sambutan dan pembukaan untuk acara pengambilan nomor urut calon dan penandatanganan surat pernyataan kampanye damai dan bebas politik uang pada kesempatan siang hari ini. Memasuki acara yang keempat, acara yang tentu sangat dinanti-nantikan oleh kita semua dan juga kepada calon lurah Ngargosari tahun 2021, yakni pengundian nomor urut untuk calon lurah tahun 2021-2027 yang selanjutnya untuk pemandu acara pengambilan nomor urut tersebut akan kami serahkan kepada rekan kami Saudara Widiatmoko. Kepada Bapak Widiatmoko kami aturkan. Untuk sesaat memandu jalannya tata cara undian nomor urut dalam pemilihan lurah tahun 2021. Namun sebelumnya, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Saudara Ketua, perlu kami sampaikan lagi bahwa tata cara undian nomor urut calon lurah Ngargosari tahun 2021 itu nanti pengambilan nomor dilakukan sebanyak 2 tahap. Tahap pertama, di dalam kotak transparan itu disediakan 6 bola yang berisikan angka 1, 2, 3, sampai 6. Selanjutnya nanti calon bersama-sama mengambil bola tersebut, kemudian setelah bola tersebut diambil nanti membukanya bersama-sama. Setelah bola diambil, pembukaan kita pandu dengan hitungan mundur 5 sampai 1, nanti kita buka. Selanjutnya masuk ke tahap kedua. Dalam tahap kedua itu disediakan buku yang di dalamnya tertuliskan angka 1 dan angka 2. Dengan demikian nanti calon yang mengambil bola dengan angka yang besar itu berkesempatan untuk mengambil salah satu buku yang pertama kali dan disusul calon yang tadi mengambil angka di bawahnya. Selanjutnya, setelah nanti buku dibuka bersama-sama, itu bahwa angka yang muncul pada buku tersebut itu akan ditetapkan sebagai nomor urut yang nanti akan kita cetak pada surat suara. Demikian Bapak Ibu tata cara undian nomor urut calon lurah Ngargosari pada sore hari ini. Untuk selanjutnya kepada kedua calon dimohon untuk menempatkan diri di belakang kotak dan menghadap pada tamu undangan. Semoga. Ya. Monggo kedua calon untuk memasukkan tangan ke dalam kotak dan mengambil 1 bola saja. Ya. Monggo dipilih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Dipegang ya, dipegang dulu. Ya. Selanjutnya mohon untuk dibuka balok bolanya. Kalau mungkin dirasa sulit untuk membukanya bisa dirusak pakai alat. Bisa dibantu Mbak Diana pakai alat. Ya. Sudah diambil? Tolong diambil ya. Terus kita hitung mundur untuk dibuka dan diperlihatkan kepada hari ini semua. 5, 4, 3, 2, 1. Pak Lubertus nomor 6, Pak Surasa nomor 3. Dengan demikian Pak Lubertus Keswanto berhak untuk mengambil salah satu buku yang pertama kali. Semoga Bapak. Ya, panjenengan pegang di depan dada. Nah, kemudian Pak Surasa yang nomor di bawahnya untuk mengambil buku. Ya. Dalam hitungan
kelima. Nanti Pak itu ada tali pita nanti untuk digeser untuk melepas itu Pak jaket ya. Kita hitung mundur 5 aja. 5, 4, 3, 2, 1. Mau Bapak dibuka. Pak Robertus Keswanto nomor urut 1 diperintahkan Bapak Surasa nomor urut 2. Demikian prosesi pengambilan nomor urut. Untuk selanjutnya kepada calon bisa untuk kembali ke tempat dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan lain sebagainya. Terima kasih. Acara tanganan berita acara. Berita acara yang pertama yakni berita acara pengambilan nomor urut calon lurah mendasar lampiran peraturan Bupati Kulon Progo nomor 88 tahun 2020 huruf P halaman 114. Penandatanganan yang pertama kepada calon lurah Argosari nomor urut 1 kepada saudara Robertus Keswanto, kami persilakan. Penandatanganan yang kedua kepada calon lurah Argosari dengan nomor urut 2 kepada Bapak Surasa, kami persilakan. Selanjutnya kepada Ketua Panitia Pemilihan Lurah Argosari kepada Bapak Supriyanto, kami persilakan. Selanjutnya kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Lurah Argosari kepada Bapak Tri Dayat AMD, kami persilakan. Perwakilan anggota kepada Saudara Hendri Berhasta, kami persilakan. Selanjutnya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Argosari kepada beliau Bapak Haji Ngasaro AMAPD, kami persilakan. Selanjutnya kepada Sekretaris Badan Permusyawaratan Kelurahan Argosari kepada beliau Saudari Betia Sayakti Julian Asmara, kami persilakan.
perwakilan dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Yang pertama kepada Ketua Lembaga Pembangunan Masyarakat Kelurahan, kepada Bapak Sihono, kami persilakan. Selanjutnya kepada Ketua PKK Argosari, Ibu Veronica Riantati, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Selanjutnya kepada Ketua Satgas COVID-19 Kelurahan Argosari, kepada Bapak Madi, Sarjana Ekonomi, kami persilakan. Selanjutnya kepada Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon Samigalo, kepada Bapak Agus Budiarto, Sarjana Ekonomi, kami persilakan. Dan yang terakhir, Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten Kulon Progo, pada beliau Bapak Jumarno, Sarjana Ilmu Pemerintahan, kami persilakan. Penandatanganan berita acara yang kedua, yakni berita acara proses pengambilan nomor urut calon lurah Argosari mendasar lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 88 tahun 2020 huruf W halaman 116. Kepada Ketua Panitia Pemilihan Lurah Kelurahan Argosari tahun 2021, Bapak Supriyanto, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Yang selanjutnya kepada Sekretaris Pemilihan Lurah Argosari, Panitia Pemilihan Lurah Argosari tahun 2021, kepada Bapak Trihidayat, kami persilakan. Terima kasih. Acara penandatanganan berita acara pada kesempatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan untuk waktu yang selanjutnya adalah pembacaan keputusan Badan Permusyawaratan Kelurahan. Namun sebelum acara kami lanjutkan, waktu kami istirahatkan. Kepada rekan-rekan panitia, kami persilakan. Yang saudari dari kami persilakan. Badan Permusyawaratan Kelurahan Argosari, Kapanewon Samigalo, Kabupaten Kulon Progo. Keputusan Badan Permusyawaratan Kelurahan Argosari nomor 21 tahun 2021 tentang penetapan calon yang berhak dipilih pada pemilihan lurah Argosari tahun 2021. Badan Permusyawaratan Kelurahan Argosari menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya.
menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih pada pemilihan Lurah Ngargosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Ngargosari pada tanggal 11 Oktober 2021. Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngargosari, Ketua, cap tanda tangan Ngasaro. Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngargosari nomor 21 tahun 2021 tentang penetapan calon yang berhak dipilih pada pemilihan Lurah Ngargosari tahun 2021. Nomor urut 1, nama calon yang berhak dipilih Robertus Kiswanto SE, tempat tanggal lahir Kulon Progo 21 Desember 1978, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, alamat Trayu RT 32 RW 13 Ngargosari Samigaluh Kulon Progo. 2. Nomor urut 2, nama calon yang berhak dipilih Surasa, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo 26 Mei 1959, pendidikan SLPA, pekerjaan pedagang, alamat Ngalian RT 07 RW 02 Ngargosari Samigaluh Kulon Progo. Ngargosari 11 Oktober 2021. Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngargosari, Ketua, cap tanda tangan Ngasaro. Surat pernyataan kampanye damai dan bebas politik uang yang akan dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pemilihan Lurah Ngargosari tahun 2021 yang akan ditirukan oleh calon Lurah Ngargosari yang berhak dipilih, yakni yang pertama Saudara Robertus Kiswanto Sarjana Ekonomi, dan yang kedua Saudara Surasa. Kepada kedua calon Lurah Ngargosari dimohon menempatkan diri. Saudara calon berdua yang kami hormati, perkenankanlah kami akan membacakan surat pernyataan tentang kesepakatan kampanye damai dan bebas dari politik uang. Perkenankah saudara semua untuk menirukan? Terima kasih untuk persiapan. Surat pernyataan kesepakatan kampanye damai dan bebas dari politik uang yang bertanda tangan di bawah ini adalah calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Lurah Ngargosari tahun 2021. A. Saudara Robertus Kiswanto Sarjana Ekonomi dengan nomor urut 1. 2. Saudara Suroso dengan nomor urut 2. Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kami sepakat untuk melaksanakan kampanye secara damai dan bebas dari politik uang
bebas dari politik uang. Demikian surat pernyataan ini Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dan tidak ada paksaan dari siapapun. Selanjutnya, apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut di hadapan yang berwajib. Ngargosari, 11 Oktober 2021, yang membuat pernyataan calon yang berhak dipilih Robertus Keswanto SE Surasa, bahwa nanti saksi-saksi yang kami harapkan, 1 saudara ketua, 2 saudara sekretaris, dan yang ketiga mengetahui pimpinan Badan Permusyawaratan Calon Ngargosari Bapak Haji Ngasaro. Selanjutnya kami mohon saudara calon berdua untuk bisa maju di depan surat pernyataan saudara yang telah saudara ucapkan bersama. Kami bersilakan untuk kepada saudara Robertus Keswanto Sarjana Ekonomi dan Pendidikan di atas materai. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami mohon Bapak Saudara Suroso, monggo bisa di atas materai. Monggo Saudara Sekretaris. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara calon berdua Bapak Ngasaro dan saudara sekretaris. Sekali lagi, setelah dengan saudara mengucapkan surat pernyataan bersama-sama dari lubuk hati yang paling dalam tanpa ada paksaan, tolong itu dimaknai, karena itu menjadi janji saudara berdua, sehingga nanti pelaksanaan kampanye saudara sekali lagi bisa berjalan aman, lancar, tanpa ada berubah. Kami ucapkan terima kasih, dipersilakan untuk kembali tempat. Oke, jadi selanjutnya kami mohon nanti untuk visi misi bisa disiapkan. Nanti akan ada proses penyerahan kepada panitia, karena itu menjadi acuan saudara besok untuk kita gunakan untuk memasang sebagai woro-woro pada warga masyarakat, sekaligus menjadi pedoman Anda, menjadi pedoman besok kalau saudara terpilih, menjadi acuan RPJMD saudara sekalian, menjadi pedoman saudara. Terima kasih. Bahwa kampanye dialogis akan difasilitasi oleh panitia, yaitu di ruangan ini. Barangkali saudara nanti akan memaparkan visi misinya, mau menggunakan alat, menggunakan media, kami persilahkan, nanti akan kita sediakan. Barangkali non sewu tidak bisa mengoperasionalkan, saudara bisa membawa pendamping atau barangkali minta kepada tim sukses saudara. Kami hanya menyiapkan sarannya untuk saudara-saudara sekalian. Dan keterbatasan yang telah kita sampaikan, bahwa nanti kami panitia juga tidak bisa menghadirkan semua elemen masyarakat, hanya perwakilan yang sudah diatur dengan surat edaran dari Pak Bupati, dari Berduk. Jadi kami tidak bisa berbuat banyak. Perlu kita sampaikan kepada saudara sekalian, hal-hal yang diperbolehkan untuk dilaksanakan
sebagai kampanye dan hal-hal yang dilarang di dalam pelaksanaan kampanye. Namun sebelum arah ke sana perlu kita sampaikan bahwa pada saat pemungutan suara hari H tanggal 24 Oktober kami menghimbau kepada saudara calon barangkali nanti memberikan surat mandat kepada saksi. Kami memohon supaya tidak merepotkan semuanya, tolong bisa diambilkan saksi yang berada di TPS saudara pilih, tolong ambilkan orang yang berada di DPT di mana TPS saudara berikan percayaan menjadi saksi. Bang Sewu, katakanlah TPS 1 tolong diambilkan dari saksi yang berada di wilayah TPS 1 sehingga Bang Sewu, karena pilihan sekarang ini terus terang harus kembali kepada alamatnya TPS-nya masing-masing. Bang Sewu tadi betul oleh nyabrang-nyabrang, jadi ini menjadi pengertian saudara calon bermakai orang repot kabeh dibanding makai dhisik ke saksi mesake pun boleh ora ya wonten. Nanti nggih Pak, kami mohon saksi saudara tolong kalau bisa ambilkan dari orang yang berada di PT di mana TPS itu berada. Bahwa surat mandat saksi sudah kita siapkan, nanti bisa diambil karena benar segera akan memilih mencari kader-kadernya. Itu sudah kita siapkan karena di Ngargosari ada 9 TPS ya, di 9 TPS perlu kita sampaikan biar menjadi peta penjenengan semuanya saudara calon untuk sebagai bahan hitung-hitungan. Nah, monggo. Untuk TPS 1 itu berada di SD Negeri Ngargosari dengan jumlah pemilih 347 orang. Kemudian TPS 2 itu berada di rumahnya Pak Abdul Aziz dengan jumlah pemilih 355. Kemudian TPS 3 itu berada di dalamnya Pak Kusnul Anwari dengan jumlah pemilih 353. Untuk TPS 4 itu berada di Tritis, yaitu di sekitar dalamnya Pak Dukuh Mantan dengan jumlah pemilih 347. Jadi untuk Ngargosari ini terpautnya tidak banyak Pak, jadi antara hanya 78 untuk mengantisipasi barangkali nanti terjadi draw itu tidak ada protes dari calon wah kono jumlah pemilih menggelembung yang gini kan sudah kita atur ya. Untuk TPS 5 itu berada di gedung PAUD Trayu dengan jumlah pemilih 343. Oh maaf, untuk TPS 4 itu Tegalsari di Balai Kelurahan Tegalsari, Pedukuhan Tegalsari. TPS 5 itu yang berada di Tritis. Kemudian TPS 6 itu jumlah pemilihnya ada 355 sama dengan TPS 2. Terkandung maksud bahwa TPS 2 dan TPS 6 itu merupakan kandangnya calon berdua. Saudara Robertus Keswanto itu memilihnya di TPS 6, saudara Surasa itu memilihnya di TPS 2. Jadi jumlah pemilihnya sudah kita bikin sama, terkandung maksud apabila terjadi draw itu tidak ada yang kono luwih orang. Nah, sudah kita buat sama imbang. Perkara yang hadir itu haknya pemilih. Sudah kita atur sedemikian rupa. Nah, menjadi pengertian saudara calon biar tahu. Untuk TPS 7 itu berada di wilayah Tulangan. Betul Mas? Yaitu di dalamnya Pak mantan Dukuh Tulangan Pak Warsidi dengan jumlah pemilih 351.
TPS 8 itu ada di dalam Jaya Wiranan dengan jumlah pemilih 346. TPS 9 ada di dalamnya Pak Dukuh Canden dengan jumlah pemilih 352. Total pemilih yang berada di DPT daftar pemilih tetap sebanyak 3.149, terdiri dari laki-laki 1.537, perempuan 1.612. Menikah saudara calon, karena saudara calon mesti akan menanyakan, ya sudah kita sampaikan. Selanjutnya sedikit kita sampaikan hal-hal yang perlu bisa dilaksanakan pada masa kampanye dan apa yang dilarang pada masa kampanye. Yang pertama, beberapa hal sudah disampaikan oleh Bapak Jumarno SIP dari Panitia Pemilihan tingkat kabupaten, namun tidak ada salahnya kami dari Panitia tingkat kelurahan juga menyampaikan kepada saudara berdua. Yang pertama, kampanye dilaksanakan 3 hari kalender dan akan berakhir juga 3 hari kalender sebelum pemungutan suara. Yang kedua, kampanye berisi paparan visi misi dan program calon yang berhak dipilih yang akan dilaksanakan apabila saudara besok terpilih menjadi lurah. Jadi visi misi saudara itu akan menjadi bahan yang akan dilaksanakan saudara kalau besok saudara terpilih menjadi lurah. Jadi sudah ada patokan, ada pedoman yang itu nanti akan menjadi pijakannya Badan Pemusyawaratan Kalurahan. Jadi menikah pun. Yang ketiga, pelaksanaan kampanye wajib menerapkan protokol kesehatan karena sekarang masih di masa pandemi COVID-19. Jadi surat edaran dari Pak Bupati, peraturan Bupati juga mengarahkan ke sana. Kemudian kampanye dapat dilaksanakan dengan cara antara lain pertemuan terbatas dengan protokol kesehatan. B. Tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan cara dialogis dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi direkod betul dari Pak Juwarno, Pak Agus yang sudah bisa berkenan rawuh Rahayu. Yang selanjutnya, yang ketiga, bisa menggunakan penyebaran bahan kampanye kepada umum. Pemasangan alat peraga di tempat yang ditentukan oleh panitia pemilihan dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan atau media sosial. Pembagian bahan kampanye tadi yang kita sampaikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilkan dan dapat disertai dengan identitas calon berupa nama, gambar, nomor urut, dan pesan calon. Contoh, panjenengan maringi masker kepada pemilih. Di masker ini bisa ada ajaan foto panjenengan, nama siapa, nomor urut sinten, kasih visi misinya, ayo deh monggo dengan masker, dengan hand sanitizer boleh, nenek nganggo beras ora oleh, nganggo semen ora oleh. Nah, yang diperbolehkan masker,
Itu nggih Mas nggih. Ada masker, ada hand sanitizer, ada bahan singgo nyemprot apa namanya jenenge. Disebutkan terus pokoknya yang berupa bahan menika. Ora oleh nganggo semen. Apa meneh nganggo uang. Ini pun bungkus. Bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% dan atau klorin serta sarana cuci tangan. Wane ember tinggu biji malah oleh nggih. Monggo nanti bisa menyesuaikan. Panitia pemilihan memfasilitasi kampanye dialogis. Nah, sudah diatur oleh Pak Bupati, sing difasilitasi oleh panitia hanya kampanye dialogis yang diikuti oleh seluruh calon yang berhak dipilih. Jadi besok pada tanggal 18 kedua calon kami hadirkan di ruangan ini untuk menyampaikan visi misinya kepada warga masyarakat yang kita undang. Syukur nanti kalau kami bisa mengundang panelis satu barangkali iso kula goleki sing betul-betul netral. Nah, karena kan golek sing netral iki iso angel nggih. Monggo nanti akan kita sediakan, kita atur nanti waktunya. Pos menit, porong menit masing-masing calon atau nanti akan saling melemparkan pertanyaan dan menjawab. Ya nanti kita itu hanya panitia, yang penting panjenengan siap-siap panjenengan pelajari visi misi saudara. Karena kami panitia juga tidak akan keluar dari visi misi saudara. Ya. Karena memang pegangannya muka pedoman pun buka. Calon yang berhak dipilih dilarang. Nah ini mohon untuk dipahami yang dilarang dalam kegiatan kampanye. Satu, mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, melaksanakan kegiatan membahayakan keutuhan NKRI, menghina, menghasut dan mengadu domba seseorang baik suku, agama, ras, golongan, kelompok dan atau calon yang berhak dipilih lainnya. Jadi masing-masing calon untuk menjaga pencanyengan monggo menggunakan kewenangan panjenengan supaya nanti situasi pemilihan di Kelurahan Argosari tetap terjaga aman, nyaman, tenang, tapi sukses. Karena panjenengan berdua juga masing-masing berasal dari Argosari. Oleh matur, jadi rasa handarbeni, rasa cinta, rasa setia terhadap Argosari. Yang ketiga, yang keempat, menodai rasa susila dan tata pergaulan masyarakat. Pun usaha monggo dijaga. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau mengajukan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan atau kelompok masyarakat. Selanjutnya mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Yang selanjutnya mengancam dan menganjurkan pengguna kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang berhak dipilih lainnya. Contoh umpamanya si A memasang alat kampanye, kemudian calon si B merusak, ini juga tidak diperbolehkan. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Nah, menika mohon dicamkan, tidak boleh mempengaruhi pada pemilih menggunakan uang, apalagi mengancam
baik pada saat pemilihan maupun sebelum pemilihan. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, orang-orang pemerintah. Melibatkan lurah atau pamong kelurahan atau anggota BPK. Jadi panjenengan tidak diperbolehkan menggunakan aparat. Wah, aku cerak karo Pak Lurah, aku cerak karo ketuane BPK, aku cerak karo pamonge. Ini tidak diperbolehkan. Membawa atau menggunakan gambar atribut calon yang berhak dipilih lain selain dari gambar atribut calon yang berhak dipilih yang bersangkutan. Tadi betul kenal. Melaksanakan kegiatan dasar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga lainnya. Jadi saya berupa kegiatan wah tak nanggap jadilan baju nonton oke tidak boleh. Mengenai kegiatan olahraga juga tidak boleh. Menikah yang perlu kita sampaikan kepada saudara sekalian. Jadi calon lurah atau pelaksana kampanye yang positif harus yang positif terpapar COVID-19 juga dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye secara tatap muka. Bagi calon yang berhak dipilih yang melanggar larangan kampanye akan dikenai sanksi oleh panitia pemilihan tingkat kelurahan berupa 1. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran dan atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. Bapak Ibu, yang terakhir dalam hal calon panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang benar. Sekali lagi kami sampaikan kepada saudara calon. Jadi saudara calon kalau memerintahkan kepada mandat sebagai saksi di TPS juga mohon untuk berkenan atau wajib menggunakan masker, syukur membawa hand sanitizer. Itu aja. Dan kami mohon surat mandat itu nanti disampaikan paling lambat hari H sebelum pemungutan suara dimulai. Ben boten repoti wong waos tahimbo nek iso ya surat mandatnya apa mandat sebagai saksi dijikoke piyayi sing berada di TPS dia memilih. Ben kabeh gampang jenengan ora repot, KPPS ora repot, jadi panjenengan bisa memberikan fasilitas mudah, monggo pelaksanaannya lebih cepat, lancar, segera diketahui. Nah, aku leh titik piro, titik pironya. Kita berdoa saja semoga Anda berdua yang menjadi kontestan calon kami mohon nanti tetap semuanya lapang dada atas hentikan pun Pak Jumarno sing menang yoramo sing kalah yora ngamuk pun untuk masa tenang nanti tanggal 21, 22, 23 ini non sewu. Kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu, syukur-syukur kepada calon berdua. Nek sing biasane kelompokan telung dina iki kira-kira nek iso ya diundur atau dijoke nggih Pak nggih. Ben nanti tidak disusupi barangkali nanti ada hal-hal yang di tanggal 20 tanggal 23 karena itu masa tenang ben kondusif. Ayo orangnya kelompokan orang mengumpul ke wong mana janji tidak begitu. Kami hanya mengimbau lah meskipun itu sudah rutin, apalagi itu rutin bisa dijoki so tutur ke biar kondusif
menikah calon kami berdua yang perlu kami pesankan sekali lagi dengan terundinya saudara mendapatkan nomor urut, semoga ini menjadi nomor Anda yang sangat menguntungkan kepada saudara sekalian. Itu saja tambahan kami. Barangkali nanti dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan, atau mungkin dari Ketua BPK, atau mungkin dari Pak PJ yang saat ini dipercaya oleh pemerintah untuk menjabat lurah di Ngargosari. Untuk tanya jawab dari calon terakhir, nanti untuk visi misinya akan kita minta. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.